pujian buat rezim ini ya, bahwa banyak sekali masalah di dalam negeri, juga masalah di luar negeri juga begitu banyak. Sempat disinggung dia sidang kabinet beberapa hari lalu tuh bahwa memang sosial geografi politik di negeri ini memang terpengaruh juga dengan luar biasa, Bib. Ada yang genit betul satu ini dalam perpolitikan ini. Muzani ketua MPR di blow up dan diviralkan. Muzani disingkirkan di Gerindra ini. Nah, kan maksudnya mau pecah belah. Padahal dalam tata negara, presiden sebagai lembaga, MPR sebagai lembaga, ya itu merupakan lembaga tinggi negara. Jadi untuk menghindari kisruh dan protokoler di dalam kenegaraan, maka dilepaskanlah ya Muzani yang sudah 17-18 tahun menjadi sekjen. Tapi itu kan bukan berarti kan masih isu kok. Masih sekjen beliau. Kan belum. Iya, tapi ini kan baru baru wacana-wacana, ini kan kegenitan politik namanya, Bro. Tapi apapun, kalau itu terjadi, itu bagi Gerindra baik, bagi Prabowo baik, bagi Muzani baik. Ya. Karena apa? Presiden dilantik oleh MPR. Ya sebetulnya kan biasa aja pergantian sekjen, pergantian ketua umum, itu kan proses politik biasa. Tapi karena digoreng sana sini menjadi topik yang begitu menarik. Iya, goreng-goreng itu memang di mana-mana begitu, main bola digoreng, ya, politik. Bro, election berharap ya, berharap dalam waktu menjelang setahun ini ada gebrakan dari seorang Prabowo tentang Papua gitu loh. Jadi yang OPM selama ini belum tuntas, itu kita berharap dari Asiampis ya untuk menyelesaikan sesegera mungkin sehingga kondisi Papua itu kondusif. Ya, jadi kalau soal gebrak menggebrak ini dari dulu Prabowo memang kerjaannya begitu kan? Ya, ini kan ini gebrakan politik terkait masalah penegakan hukum, gerakan politik terhadap policy kebijakan untuk pengamanan teritorial dan keutuhan NKRI, kan begitu? Betul. Nah, kemudian juga ya pandangan terhadap bendera, padahal itu ya hanya gambar itu. One Piece, padahal itu namanya bajak laut. Ya bajak laut yang jelas ya enggak. Lain kalau dalam cerita Cina itu ada maling, tapi disebut maling budiman. Jadi dia curi kekayaan orang-orang kaya, dikasih ke orang miskin. Ya memang selama 10 tahun kemarin kan begitu banyak hal-hal yang membuat kegoncangan rezim saat ini, Prof. Jadi sisa-sisa kegoncangan yang 10 tahun kemarin itu sekarang bertumpuk menjadi satu. Nah, harus diselesaikan oleh seorang Prabowo. Iya, jadi beliau diuji dengan segala macam masalah yang bertumpuk. Jadi langkah-langkah strategis sehingga balik lagi dengan paradoks yang beliau tulis ya pada strategis tidak pendekatan Pareto dalam teori ekonomi atau di dalam problem solving and decision making ada masalah dan pengambilan keputusan. Key area problemnya itu adalah penegakan hukum. Kalau hukum ditegakkan, didukung aparatur yang ada, didukung ASN yang pelaksananya di sana, insya Allah kerusakan yang dua rezim yang berat terakhir ini itu bisa terselesaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jumpa lagi di Peace dan Has Channel dengan topik yaitu bisik-bisik kenegaraan dengan Prof. Abbas Tha, masalah negara kesatuan Republik Indonesia yang potensi pecah akibat salah langkah bila terjadi. Mumpung belum terjadi, makanya kita diskusikan dengan Prof. Abbas Tha. Saya Prof. Ya, begitu Bib. Jadi
kita bicara tentang kedaulatan. Kedaulatan itu tentu masalah juga kedaulatan politik, kedaulatan ekonomi, ya. Kedaulatan tetap pengamanan teritorial kita. Nah, dulu kita mempunyai yang namanya Republik Indonesia, awal kemerdekaan, yaitu adalah daerah bekas Hindia Belanda. Dalam perkembangannya kemudian, karena Belanda ya sekutu memenangkan di Perang Dunia ya terhadap Jerman dan Jepang, maka dengan ketentuan di PBB, pemenang itu bisa kembali mengambil daerah jajahannya. Ini dimanfaatkan oleh Belanda kolonialnya. Dan kemudian waktu sekutu datang di Indonesia untuk melucuti Jepang dan sebagainya, mengambil alih, Belandanya numpang di situ. Terjadilah pergolakan, agresi 2, agresi 1, ya. Nah, muncullah beberapa itu, ya, pertempuran, perlawanan masyarakat, gerilya, ya. Dan kemudian muncullah PDRI dan sebagainya. Ujung-ujungnya ada perjanjian dengan Belanda, salah satunya remisi. Itu cerita masa lalu kok. Yang kita mau bahas ini kita mulai, masa depan dulu kok. Ya, kita awal dari situ. Ya, masa lalu udah banyak yang tahu. Kita masa depan ini yang potensi akhir-akhir ini kok, yang kita membuat kekhawatiran kita tentang Papua ini. Ini kan penugasan seorang wakil presiden. Ini yang kita perlu tapi bahas. balik dulu, Beb. Kelamaan kok. Kita lagi ke depan aja. Jadi dalam perjalanannya ini Belanda bermain, sampai sekarang bermain di Papua. Ini makanya sekarang yang bermain ini Belanda yang hidung pesek. Kan gitu, Bro. Ya, kemudian ada Belanda Ireng. Bermain. Betul. Ya. Nah, untuk itu kita ingat di Perang Dunia dulu, Beb. Perang Dunia 1 kan ada front barat, front timur, luar biasa. Yang di Timur Tengah dengan Utsmaniyahnya sekutu menang. Tetapi pertarungannya luar biasa Jerman itu, ya enggak? Nah, sekarang Papua pun juga begitu, di Perang Dunia tidak terlampau muncul dia, ya. Tapi di Perang Dunia Kedua muncul. Karena apa? Sekutu membangun pangkalan di sana. Jepang membangun pangkalan di sana, pangkalan udara, pangkalan laut, beberapa itu di Biak, di Manokwari, Mambrode, ya. Nah, jadi tempat ini strategis. Tidak hanya itu, Australia pun menempatkan pangkalannya dengan RAF-nya. Ada di sana. Nah, sampai sekarang juga Australia itu genit itu untuk selalu ngerecokin. Di dalam negeri ditampung lagi, terutama mereka yang ex ya KKB atau OPM yang masih ingin eksis, serta beberapa personel atau individu ya dari kelompok maaf ini Bib, ya, kita ndak anukan kawan-kawan saudara kita Nasrani yang wing ya dekat dengan Yahudi, itu mereka juga bergerak. Nah, sekarang ya ini Gibran Rakabuming Raka mau ditempatkan di sana. Lah, dia punya kemampuan apa untuk mengelola itu? Malah akan jadi ditunggangi. Ya, akan digunakan oleh kelompok-kelompok yang tidak suka dengan NKRI. Ini yang terjadi nanti. Ya, jadi artinya apa? Dengan menempatkan Fufu Fafa di sana, ini peluang untuk menjebloskan, untuk retak dan terbaginya NKRI ini. Nah, jelas ya, sebagai deklarasi kedua Republik Indonesia, yaitu pertama 1798 yang nanti berapa hari lagi kita peringati ulang tahun ke-80. Tetapi NKRI kedua ini juga demikian yang harus kita jaga. Ya, kita jaga dengan fungsi integral tadi. Karena apa? Kedaulatan wilayah, ekonomi. Dan juga Papua ini, Bib, atau Irian, ya, ini kan Gus Dur yang kasih nama. Itu potensi migasnya, kayunya, banyak perusahaan asing sudah beroperasi. Dan mitra lokalnya juga banyak. Nah, mitra lokal ini, itu umumnya mereka yang tidak cinta NKRI. Ya, migas ada, kayu ada, timah ada, tambang ini ada, lengkap semua. Dan di sana ada potensi hidropower itu di Membrano lebih besar sekali, ribuan ya KWH mega di sana, lebih besar daripada ada yang di
Jatiluhur maupun di Cirata itu. Nah, untuk itu kita harapkan ya penempatan Gibran Raka Buming Raka itu hanya sekedar wacana saja. Jangan sekedar sampai wacana. terwujud. Namun yang perlu diperkuat adalah dan perlu dipilih adalah putra-putra terbaik dari Polri, putra-putra terbaik dari TNI, kemudian mereka yang menguasai tentang teritorial ditempatkan untuk menangani di perbatasan implementasi daripada undang-undang TNI. Nah, pilihlah Kapolda yang baik. Pilihlah, jangan seperti mantan Kapolda yang jadi Mendagri sekarang, macam-macam aja ulahnya itu. Betul, Bib, betul. Ya, jadi ini mungkin sama-sama sekampung sama Habib nih, wong gitu ini ya. Tapi yang bagus kita nyatakan bagus, yang kurang ya ini kan ini ujian buat rezim ini ya, bahwa banyak sekali masalah di dalam negeri, juga masalah di luar negeri begitu banyak. Sempat disinggung di sidang kabinet beberapa hari lalu tuh bahwa memang sosial geografi politik di negeri ini memang terpengaruh juga dengan luar biasa, Bib. Ada yang genit betul satu ini dalam perpolitikan ini. Muzani ketua MPR di blow up dan diviralkan. Muzani disingkirkan di Gerindra ini. Nah, kan maksudnya mau pecah belah. Padahal dalam tata negara, Presiden sebagai lembaga, MPR sebagai lembaga, ya itu merupakan lembaga tinggi negara. Jadi untuk menghindari kisruh dan protokoler di dalam kenegaraan, maka dilepaskanlah ya Muzani yang sudah 17-18 tahun menjadi sekjen. Tapi itu kan bukan berarti kan masih isu kok. Masih sekjen beliau. Kan belum. Iya, tapi ini kan baru baru wacana-wacana, ini kan kegenitan politik namanya, Prof. Tapi apapun, kalau itu terjadi, itu bagi Gerindra baik, bagi Prabowo baik, bagi Muzani baik. Ya, karena apa? Presiden dilantik oleh MPR. Ya sebetulnya kan biasa aja pergantian sekjen, pergantian ketua umum itu kan proses politik biasa. Tapi karena digoreng sana sini menjadi topik yang begitu menarik. Iya, goreng-goreng itu memang di mana-mana begitu, main bola digoreng, ya, politik digoreng. Yang jangan itu hati-hati makan goreng minyak oplosan. Jangan makan banyak gorengan gitu. Tidak hanya itu, gorengan dengan minyak oplosan seperti beras oplosan, seperti pertalite oplosan. Jadi ini oplosan ini yang merobek tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini kelakuan siapa? Kelakuan mereka yang mentally ya tidak cinta NKRI. Jelas, hanya di bibirnya Pancasila, dalamnya adalah barangkali berwarna merah paluarit atau berwarna Yahudi dan kolonial yang ada di dalam jiwanya. Jadi gini, Prof, election berharap ya, berharap dalam waktu menjelang setahun ini ada gebrakan dari seorang Prabowo tentang Papua gitu loh. Jadi yang OPM selama ini belum tuntas itu kita berharap dari SMPs ya untuk menyelesaikan sesegera mungkin sehingga kondisi Papua itu semakin hari semakin kondusif. Ya, jadi kalau soal gebrak-menggebrak ini dari dulu Prabowo memang kerjaannya begitu kan? Ya, ini kan banyak gebrakan politik terkait masalah penegakan hukum, gerakan politik terhadap policy kebijakan untuk pengamanan teritorial dan keutuhan NKRI, kan begitu? Betul. Nah, kemudian juga pandangan terhadap bendera peace katanya kan, padahal itu nanya gambar itu one piece padahal itu namanya bajak laut. Bajak laut yang jelas lain kalau dalam cerita Cina itu ada maling tapi disebut maling budiman. Jadi dia curi kekayaan orang-orang kaya dikasih ke orang miskin, maka disebutlah maling budiman. Ada kalau baca Kopiko Kian Kate ada itu. Nah, jadi itulah
suka duka dan dinamika perpolitikan NKRI. Ya memang selama 10 tahun kemarin kan begitu banyak hal-hal yang membuat kegoncangan rezim saat ini, Prof. Jadi sisa-sisa kegoncangan yang 10 tahun kemarin itu sekarang bertumpuk menjadi satu. Nah, harus diselesaikan oleh seorang Prabowo. Iya, Jadi jadi beliau diuji dengan segala macam masalah yang bertumpuk. Mudah-mudahan ya kita berharap beliau masih tetap tegar, beliau masih tetap sehat, beliau masih tetap wise ya menyelesaikan satu persatu masalah di negeri ini yang ramai di diwajahkan di publik itu segera diatasi sehingga tidak menjadi polemik berkepanjangan, Rob. Itu yang kita ya, harapkan. betul, Bib, ya. Jadi kita harapkan demikian ya. Jadi langkah-langkah strategis sehingga balik lagi dengan paradoks yang beliau tulis ya pada strategis tidak terjadi pada tahun 30-an, tetapi di tahun 30-an itu sudah ada ya presiden baru, wapres baru yang ya menegakkan dan memanfaatkan bonus demografi untuk terbangunnya yaitu Indonesia Emas. Kan begitu, Emas, insya Allah. Memang kita masih memimpikan, Prof, ya. Oh iya, sangat memimpikan dan mengharapkan ekonomi rakyat ini segera bangkit ya. Karena selama ini kita cukup prihatin, sudah hampir setahun berjalan rezim ini, tapi belum terlihat tanda-tanda yang sangat menggembirakan. Ya, sebagian besar sudah berjalan dengan baik, tapi masih banyak hal-hal yang perlu dibenahi, terutama masalah hukum tadi, masalah teritorial, masalah goreng-menggoreng tadi, masalah masih benalu-benalu ya di rezim lama itu yang masih bercokol di rezim itu segera dibersihkan, Prof. Itu ya, benalu-benalu itu harus segera kalau dibersihkan. kita melakukan pendekatan Pareto dalam teori ekonomi atau di dalam problem solving and decision making ada masalah dan pengambilan keputusan, key area problemnya itu adalah penegakan hukum. Kalau hukum ditegakkan, didukung aparatur yang ada, didukung ASN yang pelaksananya di sana, insya Allah kerusakan yang dua rezim yang berat terakhir ini itu bisa terselesaikan. Maka Indonesia makmur, baldatun taibatun, warafun ghafir bisa terwujud. Begitu, Allah, negeri yang penuh rahmat dan penuh barokah ini makin hari semakin barokah dengan pemimpin yang amanah, pemimpin yang jujur, pemimpin yang mendengar, Prof. Kalau pemimpin yang mendengar aspirasi dari masyarakat, terutama aspirasi kita ini, insya Allah negeri ini makin hari makin baik dan kita selalu mensupport ya apapun yang baik dilakukan kita akan support dan kita akan terus mengkritisi dari SMP sini apa yang buruk kita akan kritisi. Jadi tegakkan hukum, jangan pandang bulu, jangan ada lagi negosiasi tentang hukum. Itu semua harus saklek, ya Prof ya. Nah, karena kalau sudah hukum itu betul-betul berdiri, insya Allah kemakmuran akan terwujud. Itu Prof ya? Ya, begitu, Bib. Baiklah, bisik-bisik politik kenegaraan dengan Prof Bersoha tentang khususnya negara kesatuan Republik Indonesia ini menjadi topik berikutnya. Akan kita bahas setiap podcast karena ini masalah yang sangat krusial. Kami monitor terus perkembangan di Papua dan kami juga berharap agar rezim terutama Bapak Prabowo segera mengambil langkah-langkah strategis menjernihkan wacana tentang penugasan wapres itu sesegera mungkin dituntaskan, jangan menjadi polemik di masyarakat. Gitu Prof ya? Ya, betul, Bib. Kita akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Peace dan Channel dengan waktu yang akan datang. Terima kasih, Pak. Jangan lupa ya di subscribe, like, comment, share, dan tekan tombol loncengnya.